Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar Asa, channel Enar Asa, edukasi, inspirasi, solusi. Kita lama ya nggak bersua di monolog, tapi sebetulnya kan beberapa kali kesempatan kemarin Enar masih menyapa saudaraku semua dalam dalam konten ataupun postingan yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di monolog untuk menyoal sebetulnya terhadap persoalan yang ada di sekitar kita. Kita mengambil tema tentang agak serem sini, tema tentang maraknya kejadian pembunuhan di lingkungan kita terdekat. Ya, kenapa mengambil itu? Karena beberapa waktu atau kesempatan yang lalu kita mendengar kabar bahwa seorang ayah tega melakukan pembunuhan ataupun membunuh anaknya sendiri. Terlepas dari motif apapun, tapi hal itu juga telah terjadi, telah dilakukan. Dan baru pada beberapa hari ini terjadi di kota Semarang, kota tempat Enar tinggal. Itu adalah seorang karyawan ataupun seorang penghantar air minum kemasan ataupun air minum isi ulang, mengantar galon, tega melakukan pembunuhan kepada majikannya sendiri atau kepada bosnya sendiri. Nah, kemudian hal itu ternyata menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya kita harus melihat juga dalam kacamata, tidak dalam kacamata hukum saja antara benar dan salah, melainkan juga dalam kacamata sosial. Maka dari itu Enar mencoba mengangkat tema pada monolog kali ini adalah maraknya pembunuhan di sekitar kita. Saudaraku, saya di sini tidak dalam kacamata hukum sehingga menganggap bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang salah, karena itu adalah bukan kapasitas Enar di sini sebagai praktisi ataupun ahli di bidangnya di dalam persoalan hukum tersebut, dan juga bukan kapasitas Enar juga untuk menghakimi, karena memang sudah ada pihak tersendiri yaitu aparat yang berwenang yaitu kepolisian maupun pihak terkait dalam hal ini ahli hukum yang kemudian bisa menimbang dalam arti pasal berapa yang dikenakan, kemudian harus menjalani hukuman berapa tahun dan seterusnya. Namun yang harus Enar perlu sampaikan kepada saudara sekalian adalah kenapa saat ini seakan begitu mudahnya orang melakukan pembunuhan gitu. Yang kadang membuat kita miris adalah seorang orang tua melakukan pembunuhan atau melakukan tindak yang sangat keji itu, tindakan yang barangkali sangat di luar nalar kita kepada keluarganya sendiri ataupun kepada anaknya sendiri. Kita pernah silam juga dikagetkan pemberitaan mengenai gara-gara persoalan pendidikan daring ataupun luring atau daring ya, yang online ya kan, dalam jaringan ya. Kalau luring luar daring dalam jaringan itu kemudian membuat mungkin kan susah ya. Jadi ketika persoalan kuota, persoalan sinyal dan lain sebagainya, kemudian seorang ibu juga dengan urusan rumah tangganya kemudian masih harus memiliki waktu untuk mengontrol anaknya dalam pendidikan daring tersebut menggunakan gadget dan seterusnya. Nah, anak ini kemudian membuat amarah si ibu dan kemudian anak ini harus tewas di tangan ibunya sendiri. Kemudian berita yang nggak kalah mirisnya lagi adalah ketika misalnya, mohon maaf, saya harus sampaikan berita-berita yang pembunuhan namun ada latar belakang lain, ada tindakan asusila, ada tindakan pemerkosaan atau pencabulan dari ayah kandung terhadap anaknya, yang ini mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Kemudian adalah pemberitaan pembunuhan yang banyak sekali. Salah satunya yang paling baru ini di kota Semarang adalah seorang karyawan terhadap bosnya sendiri. Nah, saudaraku, yang ingin saya sampaikan di sini dengan keadaan sosial yang luar biasa, yang mungkin dari latar belakang dari ekonomi,
dari kurangnya barangkali asupan spiritual daripada kita sekalian, karena kehidupan yang begitu pelik ya, sehingga kadang ada istilah seperti ini, iman pun setipis tisu dan seterusnya. Jadi iman yang naik turun, kemudian desakan ekonomi yang sulit membuat kita kadang gampang emosian, kemudian membuat kita kadang gampang untuk melakukan mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan dalam keadaan pikiran yang sedang tidak stabil. Hal-hal yang terjadi yang di luar nalar tersebut, Enar pikir adalah tindakan yang berlatar belakang dari emosional semata, sehingga ada baiknya ketika kita dalam keadaan seperti itu menghindar dari persoalan sejenak untuk kemudian menyehatkan mental lagi sebelum kita mengambil suatu keputusan yang itu hanya dikuasai oleh emosional semata seperti itu. Sehingga ya tidak bijak kita menghakimi, kita hanya berharap bahwa kejadian-kejadian yang serupa itu tidak terulang. Nah, ternyata motivasi daripada seorang pelaku ini terhadap bosnya itu dilatar belakangi adanya dendam pribadi, karena akunya daripada seorang karyawan ini, tersangka ini atau pelaku ini adalah sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dari mulai kena marah sampai kemudian sering kalinya bos ini melakukan tindakan kekerasan dengan main pukul ataupun main tangan, sehingga seperti seperti hal yang kemudian melatar belakangi kayak sudah dendam banget, sehingga kemudian mengambil tindakan yang sangat keji dengan melakukan pembunuhan yang sangat miris ya, dengan benar-benar sangat seperti meluapkan amarahnya. Dan ketika ditanya oleh pihak terkait, Polrestabes Semarang dalam hal ini maupun rekan media yang kemudian menanyakan, ternyata tidak ada penyesalan sedikit pun dari pelaku ini. Hikmah untuk sekalian, untuk saya juga, untuk kita bersama, bahwa alangkah baiknya kita pandai-pandailah untuk tidak berlaku kasar kepada orang lain. Kita melihat bahwa kita sendiri barangkali akan sangat sakit gitu dan nggak terima ketika orang lain kasar kepada kita. Itu yang kita lakukan. Kalau kita tidak mau dikasar ataupun diperlakukan seperti itu dari orang lain terhadap kita, berarti kita tidak boleh melakukan itu kepada orang lain. Dan ternyata dampaknya sangat luar biasa ketika kita membuat orang lain sakit ataupun terluka. Banyak hal ternyata di latar belakangnya atau motivasi dari dendam kemudian menjadi alasan seseorang melakukan tindak kriminal, salah satunya yaitu membunuh. Sehingga saudaraku sekalian, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berusaha untuk selalu melihat ke dalam dulu sebelum kita menghujat ataupun ikut berkomentar yang tidak baik barangkali yang seringnya kita lakukan kepada orang gitu. Jadi salah satu postingan ini untuk memberikan informasi maupun edukasi buat kita sekalian untuk bisa open mind dan juga tidak mudah menghakimi terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Terima kasih, like, komen, dan juga subscribe channel Enar Asa. Sampai ketemu di konten ataupun monolog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.